Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Novianti dengan NIM C0D02229. Judul PPT Aktiva tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek dalam akuntansi pajak. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud adalah aktiva-aktiva yang umumnya lebih dari satu periode akuntansi dan tidak memiliki wujud fisik. Aktiva tidak berwujud mencerminkan hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Baik, yang berikutnya yang termasuk pengertian aset tidak berwujud terdiri menjadi 6. Yang pertama, hak paten. Hak paten merupakan suatu hak yang diberikan kepada pihak yang menentukan hal untuk menjual, membuat, atau mengawasi penemuannya selama jangka waktu tertentu, umumnya selama 17 tahun. Yang kedua, hak cipta merupakan suatu hak yang diberikan kepada seorang pengarang atau pencipta untuk menerbitkan, menjual, atau mengawasi hasil ciptaannya. Yang ketiga, merek dagang. Pada bentuk merek dagang didaftarkan terlebih dahulu dan dinilai oleh undang-undang yang penggunaannya tidak terbatas. Yang keempat, waralaba. Waralaba merupakan hak yang diberikan oleh pihak tertentu kepada pihak lain atas penggunaan fasilitas yang dimiliki franchisor. Yang kelima, leasehold. Bentuk leasehold ini merupakan hak dari penyewa untuk menggunakan aset tetap dalam perjanjian sewa menyewa. Yang keenam itu goodwill. PSAK nomor 19 revisi 2010 paragraf 47 menyatakan bahwa goodwill yang dihasilkan secara internal tidak diketahui sebagai aset karena goodwill tersebut bukan merupakan suatu sumber daya teridentifikasi, artinya tidak dapat dipisahkan dan tidak timbul dari hak kontraktual atau hak legal lain yang dikendalikan oleh entitas dan dapat diukur secara andal biaya perolehannya. Yang berikutnya itu metode amortisasi aset tak berwujud. Metode yang digunakan dalam amortisasi aset tidak berwujud merupakan menurut akuntansi pajak yang pertama itu ada metode garis lurus, yang kedua itu metode saldo menurun. Tetapi istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa amortisasi dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian yang menurun selama masa manfaat atau metode garis lurus. Yang berikutnya itu pengertian kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga, dan bagian lancar hutang jangka panjang. Yang berikutnya jenis kewajiban jangka pendek. Satu, kewajiban jangka pendek yang jumlahnya sudah pasti. Satu terdiri menjadi 2. Hutang berbunga dalam jangka pendek. A. Hutang bank jangka pendek. Hutang bank yaitu hutang yang timbul dari transaksi pemberian pinjaman bank kepada perusahaan. B. Wesel bayar jangka pendek. Wesel bayar yaitu hutang yang disertai dengan janji tertulis kepada pihak kreditornya untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang dalam jumlah yang telah disepakati beserta bunga yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu hutang yang terkait dengan kegiatan usaha entitas, terbagi menjadi 7. Yang pertama, hutang usaha. Hutang usaha yaitu hutang yang berasal dari transaksi pembelian barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan usaha. Yang B, hutang pajak. Hutang pajak itu kewajiban yang timbul akibat perusahaan belum membayar pajak yang dikenakan sesuai dengan perundangan yang berlaku, misalnya pajak pertambahan nilai atau PPN atau pajak penghasilan atau PPh. Yang ketiga, hutang dividen. Yang keempat, beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar yaitu beban yang telah terjadi namun belum dibayar sampai dengan periode pelaporan akuntansi. Yang kelima, pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan di muka atas kontrak prestasi jasa-jasa perusahaan yang belum dilakukan oleh perusahaan kepada pihak lain yang telah melakukan pembayaran tersebut. Yang keenam, hutang imbalan kerja. Beban gaji yaitu kompensasi yang dibayarkan ke perusahaan kepada para karyawannya karena telah bekerja bagi perusahaan. Yang terakhir itu hutang jaminan. Hutang jaminan yaitu hutang kepastian bahwa perusahaan akan mengembalikan sejumlah uang kepada pembeli produknya dengan syarat tertentu. Yang terakhir itu kewajiban jangka pendek yang jumlahnya diestimasi. Ada terbagi menjadi 6. Yang pertama, hutang garansi servis. Yang kedua, hutang pemberian hadiah. Yang ketiga, hutang pengelolaan kelingkungan dan pencemaran lingkungan. Yang keempat, hutang perkara pengadilan. Yang keenam, hutang sebagai pinjaman. Yang keenam, hutang operasi dan pembelian. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.